Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada kuliah ketiga tentang formulasi dan penyelesaian linear programming dengan 3 kendala. Ya, jadi minggu kedua Anda sudah belajar tentang formulasi dan penyelesaian linear programming dengan 2 kendala. Hari ini kita dengan 3 kendala. Ya, ada perbedaan antara 2 kendala dengan ketiga kendala ya dalam penyelesaiannya karena kita akan menemukan lebih dari satu titik potong ya. Nah, namun untuk memahami kuliah ketiga ini, Anda harus sudah memahami dulu kuliah kedua ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi Anda harus ingat kuliah kedua sebelum memulai kuliah ketiga. Kenapa? Karena kalau Anda mulai kuliah ketiga pasti bingung ya. Karena kendalanya sudah bertambah. Jadi Anda harus benar-benar memahami kuliah kedua ya sebelum memulai ke kuliah tiga. Ya, jika Anda belum memahami kuliah kedua, maka pasti tidak akan bisa mengikuti kuliah ketiga. Sudah pasti itu. Ya, Anda akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian matematiknya, linear programmingnya ya. Karena dua saja Anda belum paham, apalagi tiga gitu ya, belum empat dan seterusnya. Jadi minimal Anda harus memahami kuliah kedua dulu ya. Sangat disarankan untuk mengulang kembali dengan baca materi dan video perkuliahan ya. Jadi kalau memang belum paham, Anda baca kembali, Anda dengarkan kembali videonya ya bagaimana menyelesaikannya. Karena akan sulit nanti ya, akan berat buat Anda. Oke. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana menemukan formulasi atau penyelesaian dari tugas ruangan dua kendala. Ya, jadi contohnya ini riset operasi dengan 3 kendala ya, linear programming dengan 3 kendala. Contohnya adalah sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Ya, berarti kita tahu di sini ada dua benda atau dua barang atau dua produk yang akan dihasilkan. Apa itu? Meja dan kursi. Nah, setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Berarti di sini ada 3 bahan baku, ya, 3 bahan untuk menyelesaikan setiap meja. Apa itu? 5 kayu jati, 2 kayu pinus, dan 4 jam kerja. Ya. Nah, untuk membuat sebuah kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Sama kan ya, bahan yang dibutuhkan untuk membuat meja dan kursi. Sama-sama butuh kayu jati, sama-sama butuh kayu pinus, dan sama-sama butuh jam kerja. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bahan yang digunakan untuk masing-masing produk, baik meja maupun kursi. Ya, kita lihat di sini selanjutnya. Berarti kita sudah tahu ya, berarti ada dua produk. X1-nya meja, X2-nya kursi. Nah, terus kita sudah tahu ada kendala. Ya, apa itu? Kendala kayu jati, kendala kayu pinus, dan kendala jam kerja. Nah, selanjutnya adalah penjualan sebuah meja dapat keuntungan Rp12.000 dan penjualan kursi Rp8.000. Ini adalah keuntungan. Nah, kalau keuntungan berarti maksimum Z ya, jangan lupa. Nah, nanti suatu waktu saya buat misalnya minimum biaya, berarti harus minimum cost gitu ya. Oke, pada hari ini kita supaya nyambung dengan kuliah sebelumnya, saya buat dulu maksimum Z saja, maksimum profit atau maksimum keuntungan. Nah, yang ketiga, perusahaan mebel itu ingin membuat sebanyak-banyaknya, tapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati, 100 meter persegi kayu pinus, dan pegawai hanya memiliki 80 jam kerja. Oke, berarti kita bisa menyusun kendalanya. Apa itu? Kendala untuk membuat meja dan kursi. Nah, berarti apa? Kalau kayu jati, berarti kendalanya ya 5x1 ya. Kenapa? Karena 5 digunakan untuk meja. Plus ya 2x2. Kenapa 2? Karena 2 itu di kayu jati itu digunakan 2 untuk kursi. Kurang sama dengan 150 kayu jati ya. Itu kendala pertama. Ya, artinya untuk membuat kayu jati untuk membuat meja butuh 5 kayu jati, untuk kursi 2 kayu jati. Bahannya hanya tersedia 150 kayu jati. Ya, oke, kendala kedua. Ya, jadi kalau kita sudah biasa kita nggak perlu lagi bikin diagram kerangka-kerangka ya. Jadi bisa langsung baca soal langsung hafal, bukan hafal ya, ngerti gitu ya. Nah, kendala kedua ya 2x1 gitu ya. Kenapa 2? Karena 2 meter persegi kayu pinus digunakan untuk meja ya. Plus
3 meter persegi kayu pinus, berarti 3x2. Ya, jadi untuk kayu pinus ya, kendala kayu pinus 2x1 gitu ya, tambah 3x2. Ya, dikurang sama dengan dari 100 kayu pinus ya. Oke, yang kendala ketiga adalah jam kerja ya, 4 jam digunakan untuk meja. Berarti 4x1 tambah berapa jam kerja untuk kursi? 2 jam. Berarti 2x2 kurang sama dengan 80 jam kerja. Ya, nah enak kan kalau sudah biasa itu enak. Kita nggak perlu lagi bikin kerangka pikir karena kita tinggal ngurutin aja sebenarnya, ngurutin kayu jati digunakan untuk apa? Nah, gitu ya. Misalkan ya. Jadi lebih mudah Anda. Nah, berapa unit meja dan kursi yang harus dibuat dengan kendala yang ada supaya keuntungan sebanyak-banyaknya? Nah, Anda harus buat itu, harus mencari itu ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini, kita bisa tadi memodelkan variabel keputusannya apa? X1 sama dengan unit meja, X2 sama dengan unit kursi gitu ya. Z adalah keuntungan atau profit. Nah, tujuannya adalah maksimum profit. Ya, jika tidak ada kendala berapapun, angka bisa dimasukkan sehingga dapat profit maksimal, namun terbatas kendala. Ya, jadi maksimum Z sama dengan 12.000 X1 tambah 8.000 X2. Nah, supaya Anda tidak sulit, ya kita buat aja. Maksimum Z 12X1 tambah 8X2 dalam kurung dalam ribuan. Bisa seperti itu. Ya. Oke, kendala pertama, ya kendalanya yaitu kayu jati, kayu pinus, dan jam kerja. Sama persis yang saya sampaikan tadi, ya. Bagaimana membentuknya dilihat aja, ya. Kayu jati digunakan untuk meja dan kursi. Berapa masing-masing? 5 untuk meja, 2 untuk kursi. Berapa tersedia? 150. Ya, dengan cara yang mudah Anda bisa membuat itu. Ya, kendala 2, kayu pinus. Ya, berapa digunakan kayu pinus untuk meja? Ada 2. Berapa untuk kursi? 3. Berapa ketersediaan kayu pinus? Kurang dari 100 kayu pinus. Berapa jam kerja? Ya, digunakan ya 4 untuk meja, 4 jam untuk meja, 2 jam untuk kursi. Berapa ketersediaan waktu jam kerja pegawai? 80 jam kerja. Nah, kendala 4 itu memang tidak ada di dalam narasi, ya. Tapi secara logika kita bisa berpikir positif variabel. Kenapa? Tidak mungkinlah kita memproduksi negatif meja. Tidak mungkin kita memproduksi negatif kursi. Tidak mungkin kita menggunakan bahan negatif kayu jati. Nggak ada kan? Berapa kayu jati yang dibutuhkan? -2. Ada nggak -2? Tidak pakai kayu jati? Mungkin. Mungkin gitu. Ya, positif variabelnya kita buat meja dan kursi tidak mungkin produksinya negatif. 0 boleh nggak? Boleh aja. Kalau untungnya maksimal lebih banyak meja, ya kan? Berarti tidak perlu membuat kursi. Kalau lebih banyak untungnya membuat kursi, berarti kita tidak perlu membuat meja. Berarti dia minimum 0 gitu. Berarti harus lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, nah dari sini Anda bisa langsung membuat kurvanya nanti ya. Nah, tapi untuk membuat kurva, kita harus menjabarkan masing-masing kendala tadi dengan persamaan matematik tadi. Ya, kita jabarkan di sini kayu jati 5x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 150. Untuk memudahkan kita gunakan jadi sama dengan ya, untuk memudahkan. Nah, kita misalkan jika x1 sama dengan 0, berarti di sini masukin 0 nih, ya, di 5x1. x1-nya jadi 0. Ya, 0 tambah 2x2 ya, berarti sama dengan 150. Karena tadi supaya lebih mudah ya, sama dengan 150. Nah, berarti tinggal 2x2 sama dengan 150 ya. 2x2 sama dengan 150, kalau misalkan 2-nya pindah ruas, berarti jadi pembagi. Ya, sehingga jadi x2 sama dengan 150 dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Ya. Nah, berikutnya jika x2 sama dengan 0, ya, ini x2-nya di sini sama dengan 0, ya. Nih, x2-nya 0, berarti kan ini 0. Berarti 5x1 tambah 0 sama dengan 150. Nah, berarti 5x1 sama dengan 150. Ya. Nah, berarti kalau 5-nya pindah ruas menjadi pembagi, berarti x1 sama dengan 150 dibagi 5. Hasilnya 30. Ya, ini matematik biasa ya, matematik biasa. Pindah ruas Anda harus paham ya, jangan sampai salah nanti pindah ruasnya itu pindah ruas pembagi atau pindah ruas pengurang penambahan. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Nah, terus yang kedua kendala kayu pinus ya. 2x1 tambah 3x2 kurang sama dengan 100. Ya, berarti jika x1
0, berarti di sini 0, berarti 0 tambah 3x2. 0 tambah 3x2 sama dengan 100. Ya, 3x2 sama dengan 100 bagi 3. Ya, jadi 3x2 sama dengan 100 dibagi 3. Ya, jadi 3x2 sama dengan 100, berarti x2 sama dengan 100 dibagi 3. Ya, x2 berarti 33,33. Nah, jika x2 sama dengan 0, ini 0, ya, maka 2x1 tambah 0 sama dengan 100. Nah, jadinya, ya, 2x1 sama dengan 100. Berarti x1 sama dengan 100 dibagi 2, sama dengan 50. Ya, gitu ya. Oke. Terus kendala 3, jika jam kerja itu 4x1 tambah 2x2 kurang dari 80. Ya, x1-nya 0, berarti ini 0, berarti 2x2 sama dengan 80. Ya, 0 tambah 2x2 sama dengan 80. Pindah ruas, ya. x2 sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Ya, jika x2 sama dengan 0, berarti sini 0. Ya, berarti ini 4x1 tambah 0 sama dengan 80. X1 sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20. Oke, sampai sini Anda harus bisa melakukan perhitungan. Karena ini adalah perhitungan ya standar ya dari SMP SMA ya, pindah ruas kiri ruas kanan. Nah, Anda harus paham lah itu ya dengan sangat mudah. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan titik-titik untuk garis tadi. Berarti ini adalah 0 dengan 75. Ya, terus 30,0 gitu ya. Nah, terus x1 0, berarti di sini 0,33,33. Ya, ini adalah 50,0. Ingat, x1 itu dia garis horizontal, x2 garis vertikal ya. Oke. Kita lihat di sini tadi ya. Nah, kita lihat di sini ya, kayu jati itu tadi, ingat kayu jati itu berapa? 0,75 ya, 0,75 dengan 30 0 ya, 30 0 ya. Oke, ini kita bisa membuat grafik, tinggal tarik garis lurus. Nah, terus yang kedua adalah kayu pinus. Kayu pinus tadi adalah 0,33,33 di sini ya, dengan 50 0 ya, 50,0 di sini. Berarti kurvanya ini. Nah, oke, jam kerja tadi 0,40 dan 20 0. Berarti di sini tarik garis lurus seperti ini. Nah, dari sini kita lihat ada 3 garis. Yang membedakan kalau kemarin 2 garis kan, ya, titik potongnya 1. Sekarang kalau ini ada titik potongnya ada 2. Ini 1. Ya, ini 2. Ya, kita lihat di sini. Ini titik potongnya antara kayu pinus dengan jam kerja. Ini titik potongnya. Ini jam kerja, ya. Ini kayu pinus, titik potongnya. Nah, kalau yang ini apa? Ini titik potong antara kayu pinus dengan kayu jati. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah titik potong mana yang lebih baik kita cari? Yang jam kerja dengan kayu pinus atau kayu pinus dengan kayu jati? Ya, Anda harus ingat kuliah minggu lalu. Cari yang paling bawah dan yang paling kecil. Ya, paling bawah. Jadi kalau ada garis seperti ini garis paling ini nih, cari yang paling bawah. Ya. Nah, terus ada garis yang seperti ini nih, ya ini, cari yang paling kiri, gitu ya. Ingat gitu prinsipnya. Nah, disitulah nanti ya, kalau ada 3 garis seperti ini, berarti kita cari titik potong yang ada di bawah garis paling atas dan garis paling kanan. Di bawahnya itu, berarti di mana? Berarti di sini. Berarti ini yang kita cari titik potongnya. Kenapa ini enggak? Karena di sini enggak ada jam kerja. Jam kerja cuma batasnya di sini. Gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Jadi nggak perlu semua dicari ya. Capek lama. Nah, sehingga apa? Kalau gitu, berarti ini nggak usah dicari titik potong ini apa? Titik sudut ini. Ya, sehingga kesimpulan kita cari yang mana? Yang ini titiknya. 1, 2, 3, 4. Ya. Gitu ya. Jadi nggak perlu semua titik potong dicari. Cari titik potong yang paling bawah, gitu ya, paling bawah, ya, dan paling kiri. Ini nggak mungkin kan, gitu ya. Oke, nah, udah kita cari, berarti kita mau menghitung, ya. Ini tadi perpotongan antara kayu pinus dengan jam kerja. Kita masukin lagi persamaannya, kayu pinus itu ini, ya.
2x1 tambah 3x2 kurang sama dengan 100. Ya. Jam kerja 4x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 80. Ingat eliminasi dan substitusi. Ya. Gimana caranya? Nah, kita pilih aja yang mana yang mau kita hilangkan dulu. Yang x1 atau x2. Nah, kalau saya sih gampangan x1 aja saya hilangin dulu. Ya, kalau Anda mau menghilangkan x2 dulu silakan aja gitu ya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Ini tinggal dikali 2. Kan kita mau menghilangkan x1. Berarti caranya adalah kita kali yang KP ya, kayu pinus itu dengan 2. Ya, berarti semuanya kita kali 2 ya. Jadi 2 kali 2 4. 4x1 gitu ya. Tambah 3 kali 2 6. 6x2 ya, 100 kali 2 200. Ya. Nah, ini sama nggak dengan ini makna? Sama. Sama, karena semuanya dikali. Ya, terus yang jam kerja. Jam kerja ya 4x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 80 itu kali 1 saja. Kenapa? Karena kita mau mengurangi x1, menghilangkan x1 ya, menghilangkan x1. Jadi kita kurangi kan. Nah, seperti ini kondisinya berarti 4x1 kurang 4x1 berapa? 0. 0x1 tambah 0x1 kan nggak ada nilainya, buang aja. Ya, jadi 4. Nah, terus di sini 6x2 dikurang 2x2 4, 4x2. Nah, sebenarnya di sini ada 0x1 tambah 4x2. Cuman kan 0x1 nggak ada gunanya lagi. 0 kali x1 kan 0. Makanya dihapus ya. Jadi 4x2 sama dengan ya ini 200 dikurang 80 adalah 120. Berarti kita punya titik x2, titik potong x2-nya itu sama dengan 30. Nah, kita substitusi x2-nya itu ya, itu sama dengan 30 ya. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, yang baca soal, apalagi buku materi, tolong Anda koreksi kalau di situ ada 40. Ya, itu tujuannya supaya Anda nanya gitu ya, supaya Anda bertanya. Di slide sebelumnya juga ada yang saya sengaja supaya Anda nanya gitu. Kalau nggak nanya nanti cuma baca aja gitu ya. Anda tahu nggak apa yang dikerjain gitu. Kalau ada yang disalah-salahin, Anda ngerti nggak yang disalahin gitu. Maksud saya seperti itu. Ya, sengaja itu saya buat supaya Anda nanya ya, supaya Anda perhatian dengan materi yang dibuat. Ya, jadi substitusi X2 sama dengan 30 ke dalam persamaan ya, itu jadi kayu pinus sama dengan 4x1 tambah 6x2 ini sama dengan ini kan? Ya, sama dengan 200 gitu ya. Nah, ini juga boleh nggak kalau kita masukkan dengan angka yang awal? Boleh aja silakan aja. Ya, sama aja hasilnya ya. Jadi kita masukin angka yang awal ya, 2x1 tambah 3 kali 30 ya, 3 kali 30 berarti kita masukkan ini 2x1 tambah 3 kali 30 sama dengan 100 ya, berarti 2x1 tambah 3 kali 30 90 sama dengan 100. Nah, 2x1 itu sama dengan 100 kurang 90. Sengaja saya nggak tulis supaya Anda berpikir dari mana 10, kan pindah ruas ya, pindah ruas, jadi 100 kurang 90 ya. 2x1 sama dengan 10 sehingga x1 sama dengan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Oke, ya. Jadi sampai sini Anda harus paham benar. Ada sengaja memang yang sengaja saya salah-salahin, saya rubah-rubah ya. Ada beberapa slide supaya Anda berpikir ya, supaya Anda kritis, ya, nanya gitu ya. Oke, ke slide berikutnya. Kita lihat sekarang titik-titik yang visible yang mana? A, ya. Terus ini B, yang ini nih. Terus ini C, ya. Ini D, ya. Nah, kita ketemu tadi titik potong antara jam kerja dan kayu pinus adalah 5 dan 30. Ya, tadi sudah dihitung kan, 5 dan 30. Nah, kenapa titik potong ini tidak? Ya, kenapa tidak? Karena jam kerjanya nggak sampai situ, jam kerjanya hanya sampai di sini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ingat titik potong di bawah garis kendala terbesar. Titik potong di bawah titik-titik mana yang kita jadikan titik visible ya, di bawah garis kendala terbesar, berarti yang ini ya. Kita ABC ya, ABCD. Nah, sehingga kita lakukan perhitungan, berarti kita sudah punya titik potongnya tadi 0,33,33. Ya, terus yang titik A ini 0,0 karena mulai dari sini kan. Nah, terus titik potong yang berikutnya ini 0 dengan 33,33 ini. Titik potong berikutnya adalah C, ini ya, 20,0. Nah, titik potong ketiga adalah ini. Titik sudut ya, titik visible. Ya, kalau ini titik potong itu perpotongan dua garis ya. 5 dan 30. Ya, berarti kita punya ini ya, titik sudut pertama visible pertama adalah A 0,0, titik
visible kedua adalah B 0,33, titik potong titik visible C ya 20,0 dan titik potong 5,30. Oke. Nah, ini setelah dihitung ya, kita masukkan ke dalam titik sudut daerah visible, angka-angka tadi A, B, C, D ke dalam fungsi tujuan. Ya, ini boleh dalam ribuan ya. Nah, jadi tinggal masukin aja angka-angkanya, ketemu ya. Kita tinggal pilih yang mana yang paling besar maksimumnya. Maksimumnya di sini tunjukkan yang paling besar pada saat titik D atau titik potong. Berarti inilah nilai maksimum yang akan kita kerjakan ya. Supaya keuntungan maksimum maka harus membuat 5 meja dan 30 kursi. Berapa keuntungannya? Keuntungan meja 12 kali 5 ya, karena mejanya 5 kali sama dengan 60. 60 dalam ribuan ingat ya. Keuntungan kursi itu adalah 8 kali 30 sama dengan 240 dalam ribuan dan keuntungan total adalah 300 dalam ribuan. Oke, itu caranya ya. Jadi Anda harus paham dulu kuliah kedua ya. Setelah itu kan sama semuanya kan, cuma bedanya garisnya itu ada di mana, itu aja. Nah, ini tugasnya diberikan pada jam perkuliahan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tidak mau beri berlama-lama karena nanti kuotanya Anda akan habis ya. Oke. Demikian kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kembali sekali lagi latihan Anda lihat nanti di kolom tugas untuk pengerjaan latihan soalnya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.